Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadir allazi baharat basaral khalaiki jalalu wa baha'u wa qasara duhural akbar idhu wa alaku wa qasara aidil qayyamirati azamatu wal kibriya'u fal azamatu idharu wal kibriya'u rida'u wa man naza'ahu fima qasamahu bida'il mauti fa'jazahu dawa'u jalla jalalu wa taqaddamat asma'u wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi allazina ahba'ullahi wa awliya'u amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, dalam perjalanan hidup ini kita tak bisa lepas dari interaksi dan hubungan dengan sesama. Di antara kita ada yang berkelebihan, ada yang berkekurangan. Namun semuanya disatukan oleh satu ikatan yang bernama kemanusiaan. Pada saat yang sama, ada sebuah bahaya yang dapat mengancam keharmonisan hidup sosial kita, yaitu sifat sombong. Bagaikan angin yang datang menyapu debu-debu tanah, sifat sombong menghilangkan kesatuan, merusak kedamaian, dan menaburkan keraguan dalam setiap hubungan. Padahal, jika kita mampu merendahkan hati, maka kita akan menemukan kehidupan sosial yang seimbang dalam kehidupan yang penuh dengan rasa saling menghargai, saling mengasihi, dan saling memahami. Yang bisa sombong hanya zat yang pantas sombong karena ia perkasa, ia yang mencipta, dan ia yang maha pembinasa. Sehingga sudah sepantasnya bibir ini basah dengan memuji keagungannya, kebesarannya, dan merendahkan diri kita di hadapannya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula kita mengingat dengan penuh rasa hormat kepada sang kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman. Beliau adalah teladan sejati dalam segala kebaikan, petunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan, dan penerang dalam kegelapan. Ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya petunjuk dari Tuhan untuk umat manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alam. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk berbicara mengenai bahaya sifat sombong dalam kehidupan sosial. Sifat sombong atau takabur adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ini tidak hanya merusak hubungan antara individu, tetapi juga dapat mengganggu kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin khafur. Yang artinya,
Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23. Ayat ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa sifat sombong adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah. Sombong terjadi ketika seseorang merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih baik dari orang lain. Hal ini dapat berbahaya karena dapat merusak rasa persaudaraan, menciptakan jurang pemisah, dan menumbuhkan rasa iri di antara sesama. Hadirin yang kami hormati, sifat sombong sangat merugikan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hubungan sosial. Ketika seseorang memiliki sifat sombong, ia cenderung merasa superior, tidak peduli terhadap orang lain, dan sulit untuk menerima kritik atau saran. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial dan bisa menjauhkan orang lain dari dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala zarratin min kibarin." Yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat zarrah dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sifat sombong dapat menghalangi seseorang untuk masuk surga. Sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga hati kita dari sifat sombong. Karena sifat ini akan menjauhkan kita dari keridhaan Allah dan merusak hubungan kita dengan sesama. Apa yang mau kita sombongkan sebagai manusia lemah ini? Harta? Seberapa banyak harta yang kita miliki saat ini? Apakah lebih banyak dari harta Qarun? Setidaknya, orang yang sombong karena hartanya bisa bercermin dari sosok Qarun yang dilaknat Allah karena sombong dengan harta bendanya. Atau manusia sombong karena pangkat dan jabatan yang ia miliki saat ini? Mari membaca sejarah Fir'aun yang dibinasakan oleh Allah karena sombong dengan kekuasaannya. Dibinasakan dan tak berdaya saat ini. Atau manusia sombong karena pengetahuannya yang tinggi? Pertanyaannya, seberapa luas ilmu yang dimilikinya dibandingkan dengan iblis? Salah satu makhluk yang diabadikan namanya dalam Al-Quran menjadi penghuni neraka selamanya. Karena sombong dengan status dirinya yang merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Bahkan, iblis pernah mendapatkan fasilitas VIP dari Allah karena satu kesalahan yang ia lakukan, yaitu sombong. Maka iblis diusir dan akan menghuni neraka untuk selamanya. Kita mau sombong? Mari ngaca, apa yang patut disombongkan? Hadirin yang kami hormati, dalam kehidupan sosial, sifat sombong bisa memicu perselisihan dan ketegangan antara individu. Seseorang yang merasa lebih hebat atau lebih penting dari orang lain seringkali tidak menghargai pendapat orang lain. Bahkan cenderung meremehkan mereka. Hal ini dapat menyebabkan perasaan sakit hati, permusuhan, dan akhirnya merusak hubungan yang telah dibangun. Sebagai contoh, dalam sebuah komunitas atau lingkungan kerja, orang yang sombong tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Mereka merasa bahwa pendapat dan usahanya lebih berharga dari pendapat dan usaha orang lain. Padahal, dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Karena persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh membiarkannya terzalimi. Dia tidak boleh menzalimi dan tidak membiarkannya terzalimi. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya saling membantu dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Sifat sombong justru akan menghalangi terjalinnya ukhuwah yang baik di antara sesama. Karena sombong menyebabkan kita merasa tidak perlu membantu orang lain, bahkan meremehkan mereka. Hadirin yang kami hormati, selain itu, sifat sombong juga dapat menghancurkan rasa rendah hati yang sangat dihargai dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah contoh teladan bagi kita dalam hal kerendahan hati. Meskipun beliau adalah nabi terakhir yang mendapat wahyu langsung dari Allah, beliau tetap rendah hati, sederhana, dan selalu mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah." Yang artinya, barang siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kerendahan hati adalah kebalikan dari sifat sombong. Ketika seseorang merendahkan diri, ia akan lebih mudah diterima dalam masyarakat, dapat bekerja sama dengan baik, dan memperoleh rasa hormat dari orang lain. Dalam kehidupan sosial, rendah hati merupakan sifat yang sangat penting. Karena dengan kerendahan hati, kita bisa lebih mudah bergaul, membantu, dan saling menghormati satu sama lain. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mencontoh sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan kerendahan hati dan kasih sayang terhadap sesama. Jangan sampai kita terjerumus dalam sifat sombong yang dapat merusak hubungan sosial kita dan menghalangi jalan kita menuju surga. Dengan menjaga kerendahan hati, menghargai orang lain, dan menghindari sifat sombong, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penuh kasih sayang, dan saling tolong-menolong. Hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk selalu menjaga hati kita dari sifat sombong. Dan semoga kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati, peduli terhadap sesama, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan tuntutan agama. Semoga kita dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Sifat sombong adalah racun dalam kehidupan sosial yang merusak hubungan dan menjauhkan kita dari kerendahan hati. Padahal sejatinya kebesaran itu terletak pada kelembutan dan saling menghargai. Sekian dari saya. Minallahil musta'an walitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.